Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi ternyata ada alasan kenapa tabungan kamu bisa terus berkurang tanpa sadar. Mungkin kamu sudah berhemat, tapi biaya hidup, inflasi, kebiasaan belanja, sampai kesalahan kecil dalam perencanaan keuangan bisa diam-diam menggerogoti tabungan. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Di sini kita akan bongkar strategi-strategi simpel yang jarang diketahui tapi bisa melindungi dan bahkan menumbuhkan tabungan kamu. Yuk, kita bahas satu persatu. Pemakan tabungan merujuk pada berbagai pengeluaran kecil atau berulang yang seringkali tidak kita sadari tetapi perlahan-lahan menggerus tabungan. Mereka bisa berbentuk pengeluaran harian, langganan yang tidak terpakai, atau potongan otomatis yang sudah dianggap biasa. Pengeluaran ini tampaknya kecil dan tidak mencolok, sehingga sering terabaikan atau tidak terasa. Namun, ketika diakumulasikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, pengeluaran ini bisa berdampak besar pada kesehatan finansial dan bahkan mengurangi pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Kebiasaan mengabaikan pengeluaran kecil ini juga didorong oleh perasaan bahwa biaya kecil tidak akan memengaruhi kondisi keuangan kita. Orang seringkali lebih memperhatikan pengeluaran besar atau investasi, sementara pengeluaran kecil dibiarkan tanpa kontrol. Inilah yang membuat pemakan tabungan sulit terdeteksi. 1. Langganan bulanan yang tidak terpakai. Layanan berlangganan bulanan kini menjadi tren. Mulai dari platform streaming, majalah digital, aplikasi editing, hingga keanggotaan game. Menariknya, model berlangganan ini cukup fleksibel dan biasanya dimulai dengan biaya kecil atau bahkan gratis di awal. Namun, setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, biaya berlangganan ini bisa menjadi beban besar, terutama jika langganan tersebut jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Kejebakan biaya bulanan kecil. Langganan yang tampaknya kecil, seperti Rp50.000 hingga Rp150.000 per bulan, seringkali tidak terasa, dan kita cenderung tidak merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya tersebut. Namun, jika seseorang memiliki 5 langganan berbeda dengan biaya rata-rata Rp100.000 per bulan, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun. Jumlah ini cukup signifikan, dan jika dibiarkan selama beberapa tahun, bisa menghabiskan sebagian besar tabungan. Efek kebiasaan berlangganan. Orang juga cenderung menambahkan lebih banyak langganan karena sudah merasa terbiasa dengan biaya tersebut. Ini menciptakan pola pikir bahwa sedikit penambahan tidak akan berdampak signifikan. Pola pikir seperti ini bisa menjadi jebakan, karena semakin banyak langganan, semakin besar pula pengeluaran yang tidak disadari. Strategi mengatasi pemakan tabungan dari langganan bulanan. Cara terbaik untuk mengendalikan pengeluaran ini adalah melakukan audit berkala terhadap langganan yang dimiliki. Luangkan waktu setiap 3 atau 6 bulan untuk mengecek layanan mana yang benar-benar digunakan dan layanan mana yang hanya menjadi beban tambahan. Jika ada layanan yang jarang digunakan, hentikan segera. Selain itu, pertimbangkan juga alternatif lain, seperti menggunakan versi gratis atau menukar langganan dengan layanan yang lebih hemat. 2. Biaya admin dan denda perbankan. Bank seringkali mengenakan biaya tambahan pada nasabah, baik berupa biaya administrasi bulanan maupun denda keterlambatan. Meskipun terlihat kecil, biaya-biaya ini jika dijumlahkan dalam setahun bisa menjadi beban tambahan yang cukup besar. Orang seringkali mengabaikan biaya ini karena sudah otomatis dipotong dari saldo rekening mereka. Namun, jika biaya ini diakumulasi selama bertahun-tahun, dampaknya terhadap tabungan bisa cukup signifikan. Biaya administrasi bulanan rekening. Biaya administrasi perbankan seringkali tidak dianggap sebagai pengeluaran besar. Padahal dalam setahun biaya ini bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis rekening. Misalnya, biaya administrasi Rp15.000 per bulan pada satu rekening mungkin tidak terasa. Tetapi jika seseorang memiliki beberapa rekening atau rekening dengan biaya admin lebih tinggi, jumlahnya akan lebih besar. Biaya admin ini bisa menjadi salah satu pemakan tabungan yang terabaikan. Denda keterlambatan kartu kredit. Selain biaya administrasi, kartu kredit juga memiliki denda keterlambatan yang bisa mencapai 3 hingga 4% dari total tagihan.
Jika seseorang tidak melunasi tagihan tepat waktu, denda ini bisa menumpuk. Misalnya, tagihan Rp1.000.000 dengan denda keterlambatan 3% akan bertambah Rp30.000 setiap kali terlambat. Dalam setahun, jika keterlambatan terus terjadi, jumlah denda yang terkumpul bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, yang tentu saja menggerus tabungan. Potongan tak terduga lainnya. Potongan otomatis lain yang bisa menjadi pemakan tabungan adalah pajak dan potongan administrasi untuk layanan perbankan lain, seperti cek saldo di ATM lain atau biaya transfer antar bank. Meskipun potongan ini kecil, jika sering dilakukan, total pengeluarannya bisa bertambah. Ini adalah jenis pengeluaran yang seringkali terabaikan dalam anggaran, tetapi dampaknya bisa terasa pada tabungan. Strategi mengatasi pemakan tabungan dari biaya admin dan denda perbankan. Untuk meminimalisir pengeluaran ini, pertimbangkan untuk memilih jenis rekening yang bebas biaya administrasi atau memiliki biaya rendah. Beberapa bank menawarkan rekening digital tanpa biaya admin atau denda yang lebih ringan. Selain itu, selalu bayar tagihan tepat waktu untuk menghindari denda, terutama untuk kartu kredit. Perhatikan juga saat melakukan transaksi antar bank, dan usahakan untuk mengurangi frekuensi transaksi jika memungkinkan. 3. Pajak dan potongan otomatis lainnya. Dalam dunia perbankan dan investasi, pajak serta potongan otomatis adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Seringkali, kita menerima keuntungan dari investasi atau deposito yang sudah dipotong pajak tanpa kita sadari. Potongan pajak ini memang tidak terlalu besar untuk setiap transaksi, tetapi jika dilihat dalam jangka panjang, nilainya cukup signifikan dan bisa mengurangi hasil bersih tabungan atau investasi kita. Potongan pajak pada investasi. Contohnya adalah pajak penghasilan dari deposito atau obligasi yang secara otomatis dipotong dari penghasilan bunga. Misalnya, jika seseorang memiliki deposito yang memberikan bunga 5% per tahun, potongan pajak penghasilan dari bunga ini bisa mencapai 20%. Jika penghasilan bunga dari deposito adalah Rp10 juta, maka setelah dipotong pajak, yang diterima adalah Rp8 juta. Jika potongan ini tidak diperhatikan, hasil bersih dari investasi menjadi lebih kecil dari yang diharapkan. Potongan otomatis dari layanan lainnya. Beberapa investasi atau tabungan berjangka juga memiliki potongan otomatis untuk biaya administrasi atau biaya pengelolaan. Ini seringkali tidak terlihat secara langsung, karena biasanya sudah tercakup dalam biaya bulanan. Namun, dalam jangka panjang, biaya ini bisa berdampak pada nilai investasi atau tabungan kita. Strategi mengatasi pemakan tabungan dari pajak dan potongan otomatis. Untuk menghindari penggerusan tabungan atau investasi oleh pajak dan potongan otomatis, penting untuk memahami struktur biaya dari setiap instrumen keuangan yang digunakan. Misalnya, pertimbangkan untuk mencari produk investasi dengan pajak yang lebih ringan, atau pilih instrumen yang menawarkan keuntungan neto yang lebih tinggi. Pastikan juga untuk memilih broker atau penyedia layanan investasi yang memberikan biaya transaksi rendah, terutama jika Anda sering melakukan transaksi. Bagian 2. Pengaruh kebiasaan belanja terhadap tabungan. 1. Psikologi belanja dan FOMO. Di era digital ini, kita mudah terdorong untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Faktor psikologis seperti FOMO, atau ketakutan akan ketinggalan sering menjadi pemicu utama. FOMO muncul dari perasaan ingin selalu ikut dalam tren. Seringkali didorong oleh media sosial yang menampilkan gaya hidup dan barang-barang yang tampak keren atau kekinian. Hal ini membuat kita ingin memiliki barang atau melakukan aktivitas yang sama, padahal pengeluaran ini seringkali tidak terencana dan menggerus tabungan. Efek media sosial pada keputusan belanja. Media sosial memainkan peran besar dalam mendorong FOMO. Kita terus-menerus disajikan konten tentang barang-barang atau pengalaman yang wajib dimiliki atau dicoba, baik dari teman, selebriti, hingga influencer. Contohnya, ketika seorang teman atau influencer membagikan foto liburan atau produk baru, banyak orang merasa terdorong untuk membeli atau melakukan hal serupa agar terlihat sejajar. Namun, jika ini terjadi berulang kali, uang yang seharusnya bisa disimpan malah habis untuk memenuhi tren sementara.
iming-iming diskon dan promosi. FOMO juga diperparah dengan banyaknya penawaran diskon dan promosi di e-commerce atau toko-toko offline. Diskon besar atau promosi terbatas menciptakan ilusi bahwa kita bisa kehilangan kesempatan emas jika tidak segera membeli. Bahkan ketika tidak membutuhkan produk tersebut, kita seringkali tetap membelinya hanya karena tergoda dengan diskon. Padahal, seringkali penawaran ini adalah trik pemasaran yang mengarahkan kita untuk berbelanja lebih banyak tanpa perencanaan. Pembelian impulsif sebagai kebiasaan. Kebiasaan belanja impulsif juga didorong oleh pengalaman emosional. Misalnya saat sedang stres atau ingin memberi hadiah kepada diri sendiri. Pembelian impulsif menjadi masalah ketika terjadi secara terus-menerus. Banyak orang tidak menyadari dampak dari kebiasaan ini, hingga mendapati bahwa uang mereka habis tanpa disadari. Mengatasi FOMO dan pembelian impulsif. Untuk mengatasi FOMO, penting untuk mengurangi paparan media sosial, terutama pada akun-akun yang sering mempromosikan gaya hidup konsumtif. Mengingatkan diri sendiri untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan belanja, dan mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya bisa membantu menjaga tabungan tetap aman. Selain itu, buatlah jeda waktu sebelum membeli barang. Misalnya menunggu selama 24 jam untuk melihat apakah masih merasa perlu membeli barang tersebut. Dengan begitu, keputusan belanja lebih terkontrol. 2. Efek dosis kecil pengeluaran. Pengeluaran kecil yang terus-menerus bisa sangat berbahaya bagi tabungan. Fenomena ini sering disebut sebagai efek dosis kecil pengeluaran, di mana pengeluaran kecil yang berulang, seperti membeli kopi di kedai setiap hari, atau membeli camilan secara rutin, akan menumpuk menjadi jumlah yang besar dalam jangka panjang. Pengeluaran ini seringkali tampak tidak berarti, sehingga banyak orang merasa tidak perlu mencatatnya dalam anggaran bulanan mereka. Namun, akumulasi pengeluaran kecil-kecil ini bisa berdampak besar pada tabungan jika tidak dikendalikan. Pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele. Contoh klasik dari dosis kecil pengeluaran adalah membeli kopi atau teh setiap pagi. Jika secangkir kopi seharga Rp25.000 dan kebiasaan ini dilakukan 5 kali dalam seminggu, maka dalam sebulan pengeluaran untuk kopi bisa mencapai Rp500.000. Dalam setahun, jumlah ini bisa mencapai Rp6 juta hanya untuk satu jenis pengeluaran. Ini belum termasuk pengeluaran kecil lainnya seperti jajan sore, membeli makanan ringan, atau membayar parkir setiap hari. Belanja harian yang tidak disadari. Selain makanan dan minuman, pengeluaran kecil lainnya yang sering tak terdeteksi adalah biaya parkir, tips, atau pengeluaran tak terduga saat bepergian. Ketika dicatat, mungkin terasa ringan. Namun jika dihitung dalam sebulan atau setahun, dampaknya cukup besar pada tabungan. Banyak orang mengabaikan pengeluaran ini dan hanya memerhatikan pengeluaran besar. Padahal akumulasi pengeluaran kecil-kecil ini sama merugikannya. Dampak jangka panjang dari dosis kecil pengeluaran. Dosis kecil pengeluaran dapat menjadi beban besar dalam jangka panjang, terutama jika kita tidak menyadarinya. Jika uang yang dikeluarkan untuk pengeluaran kecil ini diinvestasikan, misalnya dalam bentuk tabungan atau reksadana, dalam beberapa tahun jumlahnya bisa berkembang jauh lebih besar daripada jika dihabiskan untuk kebutuhan harian. Mengatasi efek dosis kecil pengeluaran. Langkah pertama dalam mengatasi efek dosis kecil pengeluaran adalah dengan mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kemana uang kita pergi. Selain itu, tentukan batas pengeluaran harian untuk kebutuhan kecil dan usahakan untuk tidak melebihi batas tersebut. Jika memungkinkan, coba juga membawa makanan atau minuman sendiri dari rumah, agar tidak perlu membelinya di luar. 3. Sistem belanja, pay later, dan efeknya pada keuangan. Sistem pay later, atau bayar nanti adalah metode yang semakin populer, terutama di platform e-commerce. Metode ini memberikan kebebasan bagi pembeli untuk mendapatkan barang atau layanan tanpa harus membayar langsung. Meskipun sistem ini tampaknya memudahkan, terutama bagi mereka yang membutuhkan barang segera, pay later dapat memicu kebiasaan belanja yang tidak terkontrol dan menimbulkan utang konsumtif yang menggerus tabungan di masa mendatang. Kemudahan tanpa uang muka yang menjebak. Pay later memberikan perasaan semu bahwa kita memiliki lebih banyak uang. Padahal kenyataannya,
pembayaran akan tetap datang di masa mendatang. Karena kemudahan ini, banyak orang tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Misalnya, membeli pakaian baru atau perangkat elektronik hanya karena bisa menggunakan pay later. Padahal dana tersebut mungkin tidak tersedia di bulan berikutnya untuk melunasi tagihan. Bunga dan biaya tambahan yang sering terabaikan. Meskipun banyak sistem pay later menawarkan bunga 0% di awal, namun ada biaya tambahan lain yang seringkali tidak diperhatikan oleh pengguna. Misalnya, jika pembelian tidak dilunasi dalam waktu tertentu, bunga akan mulai diterapkan dan jumlahnya bisa signifikan. Selain itu, jika terlambat membayar, akan ada denda keterlambatan yang menambah beban utang. Jika hal ini terus terjadi, total biaya pay later bisa menjadi jauh lebih besar daripada harga asli barang. Mengatasi penggunaan sistem pay later. Untuk menghindari jebakan sistem pay later, sangat penting untuk selalu mempertimbangkan apakah barang yang akan dibeli benar-benar diperlukan dan apakah ada dana yang tersedia untuk melunasinya. Usahakan untuk menggunakan pay later hanya untuk kebutuhan mendesak atau barang yang memang direncanakan sebelumnya. Selain itu, usahakan untuk melunasi setiap tagihan pay later tepat waktu agar tidak terkena bunga atau denda keterlambatan. Bagian 3. Dampak kenaikan biaya hidup dan inflasi yang tidak terdeteksi. 1. Inflasi. Musuh tersembunyi nilai uang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu yang mengakibatkan penurunan daya beli. Di Indonesia, inflasi berkisar antara 3 hingga 5% per tahun, tetapi dapat lebih tinggi tergantung situasi ekonomi. Inflasi ini meresap secara perlahan, dan kita seringkali tidak merasakannya secara langsung. Namun, dalam jangka panjang, inflasi berpengaruh signifikan terhadap tabungan karena setiap tahun nilai uang mengalami penurunan daya beli. Bagaimana inflasi menggerus nilai tabungan misalnya? Jika tingkat inflasi adalah 5% per tahun, uang sebesar 10 juta rupiah yang disimpan tanpa investasi yang mampu mengimbangi inflasi akan mengalami penurunan nilai. Tahun berikutnya, uang tersebut hanya bisa membeli barang senilai sekitar 9,5 juta rupiah dibandingkan sebelumnya. Dalam 10 tahun, daya beli dari uang tersebut bisa berkurang hampir setengahnya. Ini mengindikasikan bahwa tabungan yang tidak diinvestasikan atau disimpan dalam bentuk yang bisa melawan inflasi akan tergerus nilainya. Inflasi terselubung pada kebutuhan dasar. Inflasi yang paling terasa biasanya terjadi pada kebutuhan dasar, seperti makanan, transportasi, dan kesehatan. Misalnya, harga sembako dan bahan makanan yang meningkat setiap tahun bisa memengaruhi pengeluaran rumah tangga secara signifikan. Di sisi lain, biaya kesehatan dan pendidikan cenderung meningkat lebih tinggi dari rata-rata inflasi. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, tabungan bisa cepat habis untuk memenuhi kebutuhan dasar yang semakin mahal. Strategi melawan dampak inflasi. Untuk melindungi tabungan dari inflasi, penting bagi kita untuk menempatkan dana pada instrumen yang memberikan hasil di atas laju inflasi. Reksadana, obligasi, atau saham adalah beberapa instrumen yang bisa dipertimbangkan. Selain itu, kita bisa memilih produk tabungan yang memiliki bunga kompetitif atau berinvestasi dalam aset fisik, seperti emas atau properti, yang cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh inflasi. Dengan demikian, nilai uang kita bisa tetap terjaga. 2. Biaya hidup yang semakin meningkat. Biaya hidup mencakup berbagai pengeluaran yang kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, biaya hidup cenderung meningkat, baik karena inflasi maupun karena gaya hidup yang makin kompleks. Ketika biaya hidup naik, uang yang kita simpan dan penghasilan yang kita terima mungkin tidak cukup lagi untuk menutup semua kebutuhan, terutama jika tidak ada penyesuaian dalam perencanaan keuangan kita. Kenaikan harga pada kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, energi, transportasi, dan sewa tempat tinggal, seringkali naik setiap tahun. Hal ini tidak hanya membebani anggaran rumah tangga, tetapi juga mengurangi kemampuan menabung atau berinvestasi. Sebagai contoh, harga bahan bakar dan listrik yang naik bisa langsung berdampak pada seluruh aspek kehidupan, karena biaya transportasi dan produksi makanan juga ikut terdongkrak. Perubahan biaya layanan selain kebutuhan pokok, biaya layanan seperti internet, telepon, dan hiburan juga bisa naik dari waktu ke waktu.
Jika tidak ada peningkatan pendapatan, kenaikan ini akan mengurangi alokasi dana yang biasanya dialokasikan untuk menabung atau kebutuhan lainnya. Banyak orang merasa kenaikan biaya ini tidak terlalu besar. Namun ketika dihitung dalam setahun, biaya yang dikeluarkan bisa cukup besar. Efek gaya hidup terhadap biaya hidup yang meningkat juga bisa meningkatkan biaya hidup. Misalnya, seseorang yang sebelumnya memasak sendiri mungkin mulai sering makan di luar, atau seseorang yang sebelumnya menggunakan transportasi umum kini beralih ke kendaraan pribadi. Perubahan gaya hidup seperti ini akan meningkatkan biaya hidup, yang pada akhirnya akan mengurangi porsi untuk tabungan. Strategi mengelola kenaikan biaya hidup. Untuk menghadapi kenaikan biaya hidup, penting untuk membuat anggaran dan terus mengevaluasi pengeluaran. Carilah cara untuk menghemat, misalnya dengan memilih alternatif yang lebih murah untuk kebutuhan tertentu. Jika biaya hidup sudah sangat tinggi, pertimbangkan untuk mencari sumber penghasilan tambahan atau investasi yang bisa menambah pendapatan. Dengan begitu, dampak kenaikan biaya hidup bisa diminimalkan. 3. Kenaikan biaya tidak terduga, kesehatan dan pendidikan. Dua aspek kehidupan yang seringkali mengalami kenaikan biaya tidak terduga adalah kesehatan dan pendidikan. Kedua hal ini tidak hanya penting untuk diperhatikan tetapi juga bisa sangat mahal, dan seringkali mengalami kenaikan biaya yang lebih tinggi dibandingkan inflasi pada umumnya. Biaya kesehatan yang terus meningkat. Biaya kesehatan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama untuk layanan kesehatan yang berkualitas atau di rumah sakit swasta. Obat-obatan, pemeriksaan medis, dan rawat inap bisa sangat mahal, dan tidak semua biaya ini ditanggung oleh asuransi. Tanpa persiapan dana darurat atau asuransi kesehatan yang memadai, biaya kesehatan ini bisa dengan cepat menghabiskan tabungan. Pengeluaran untuk pendidikan yang kian mahal. Selain kesehatan, pendidikan adalah pengeluaran lain yang sering mengalami kenaikan biaya. Biaya sekolah, kursus, hingga pendidikan tinggi terus meningkat setiap tahun. Bagi mereka yang memiliki anak atau merencanakan pendidikan lebih lanjut, kenaikan biaya ini bisa sangat memberatkan. Bahkan, untuk pendidikan dasar hingga menengah, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler juga bisa bertambah setiap tahun. Dampak besar pada tabungan jika tidak ada perencanaan untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Kenaikan biaya ini bisa dengan cepat menghabiskan dana yang seharusnya disimpan untuk masa depan atau kebutuhan lain. Banyak orang yang akhirnya harus mengambil dana dari tabungan atau investasi untuk menutupi kebutuhan mendesak ini, yang berarti mereka kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan dana tersebut. Menghadapi kenaikan biaya tidak terduga. Salah satu cara untuk menghadapi kenaikan biaya kesehatan dan pendidikan adalah dengan memiliki dana darurat dan asuransi. Asuransi kesehatan, misalnya, bisa membantu menanggung sebagian besar biaya kesehatan yang tidak terduga, sementara tabungan khusus atau investasi untuk pendidikan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan yang kian mahal. Rencanakan pengeluaran ini sejak dini agar dampaknya tidak terlalu berat ketika biaya benar-benar naik. Bagian 4. Kesalahan pengelolaan dan perencanaan keuangan. 1. Tidak membuat anggaran bulanan. Membuat anggaran adalah langkah fundamental dalam mengelola keuangan pribadi. Namun, banyak orang mengabaikan hal ini dan mengandalkan perkiraan kasar untuk mengatur keuangan mereka. Tanpa anggaran, kita cenderung tidak sadar berapa banyak uang yang dikeluarkan setiap bulan, dan akhirnya pengeluaran sering melebihi pendapatan. Tanpa kontrol yang baik, tabungan mudah terkuras untuk menutup kekurangan tersebut. Dampak dari tidak adanya anggaran yang terencana. Saat tidak memiliki anggaran yang jelas, pengeluaran seringkali lebih besar dari perkiraan. Misalnya, tanpa mencatat berapa banyak yang kita habiskan untuk makan di luar, transportasi, atau hiburan, kita cenderung mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Hal ini bisa menyebabkan uang yang seharusnya bisa disisihkan untuk tabungan malah habis untuk kebutuhan jangka pendek. Selain itu, tanpa anggaran, kita juga lebih sulit mengatur prioritas pengeluaran, sehingga dana yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk tabungan atau investasi tidak tersentuh. Cara membuat anggaran yang efektif. Membuat anggaran tidak harus rumit. Mulailah dengan mencatat pendapatan dan daftar semua pengeluaran dalam satu bulan. Bagi pengeluaran ke dalam beberapa kategori seperti kebutuhan pokok,
tagihan bulanan, hiburan, dan tabungan. Dengan begitu, kita bisa melihat kemana uang pergi dan memastikan ada alokasi yang memadai untuk tabungan dan investasi. Saat ada pengeluaran tidak terduga, kita pun bisa menyesuaikan anggaran tanpa merusak rencana keuangan utama. 2. Tidak menyusun rencana keuangan jangka panjang. Rencana keuangan jangka panjang adalah fondasi untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau menyiapkan dana pensiun. Namun, banyak orang hanya fokus pada kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan rencana jangka panjang. Akibatnya, uang yang dimiliki tidak berkembang dan tidak siap untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Akibat tidak memiliki tujuan keuangan jangka panjang. Tanpa rencana jangka panjang, kita tidak memiliki panduan atau target keuangan yang jelas. Ini menyebabkan pengeluaran kita cenderung mengikuti arus, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan. Misalnya, jika tidak ada rencana pensiun, kita mungkin menghabiskan dana secara berlebihan untuk kebutuhan jangka pendek dan tidak menyisihkan cukup dana untuk masa tua. Ini bisa menyebabkan masalah serius ketika kita memasuki usia pensiun tanpa tabungan yang cukup. Menyusun rencana keuangan jangka panjang yang realistis. Langkah pertama untuk membuat rencana keuangan jangka panjang adalah dengan menentukan tujuan keuangan yang jelas. Misalnya menabung untuk membeli rumah, membangun dana pendidikan anak, atau menyiapkan dana pensiun. Tentukan juga jangka waktu yang realistis untuk setiap tujuan, dan hitung kira-kira berapa dana yang dibutuhkan. Setelah itu, tentukan alokasi dana setiap bulan yang bisa disisihkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memiliki rencana jangka panjang, kita bisa lebih disiplin dan konsisten menabung, serta menghindari penggunaan dana yang seharusnya disimpan untuk masa depan. 3. Ketergantungan pada utang konsumtif. Menggunakan utang atau kredit adalah hal yang wajar jika dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebutuhan produktif. Namun, banyak orang terjebak dalam utang konsumtif, seperti menggunakan kartu kredit untuk berbelanja tanpa perhitungan, atau menggunakan fasilitas pinjaman untuk kebutuhan jangka pendek. Ketergantungan pada utang konsumtif, tanpa rencana pengelolaan yang jelas, bisa mengganggu stabilitas keuangan dan menggerus tabungan. Efek buruk utang konsumtif terhadap tabungan. Utang konsumtif biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Misalnya, kartu kredit dengan bunga 2 hingga 3% per bulan bisa menambah beban finansial jika tidak dilunasi secara tepat waktu. Beban bunga yang terus bertambah ini membuat kita harus mengeluarkan lebih banyak uang setiap bulan, sehingga sisa uang untuk ditabung menjadi semakin sedikit. Selain itu, ketergantungan pada utang konsumtif juga bisa membuat kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, yang akhirnya merugikan tabungan. Mengelola utang secara bijak. Untuk mengatasi ketergantungan pada utang konsumtif, mulailah dengan membuat daftar utang dan menetapkan prioritas untuk melunasinya. Misalnya, lunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu agar beban bunga tidak semakin besar. Jika memungkinkan, hindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Gunakan utang hanya untuk hal-hal yang produktif, seperti investasi atau pembelian aset yang bisa meningkatkan nilai keuangan di masa depan. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan beban utang dan meningkatkan alokasi dana untuk tabungan. 4. Kurangnya dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disisihkan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau perbaikan rumah. Tanpa dana darurat, kita seringkali harus mengambil uang dari tabungan atau bahkan berutang saat menghadapi situasi darurat. Hal ini bisa sangat merugikan tabungan karena dana yang seharusnya disimpan untuk jangka panjang harus digunakan untuk kebutuhan mendesak. Akibat tidak memiliki dana darurat. Tanpa dana darurat, kita tidak siap menghadapi kejadian tak terduga. Misalnya, jika tiba-tiba harus membayar biaya rumah sakit yang cukup besar, kita mungkin harus mengambil dana dari tabungan atau bahkan menjual aset yang dimiliki. Jika hal ini terjadi berulang kali, tabungan kita bisa terkuras habis dan tujuan keuangan jangka panjang pun terancam gagal tercapai. Dana darurat penting untuk melindungi keuangan dari risiko yang tidak terduga dan memberikan keamanan finansial. Cara menyusun dana darurat yang ideal.
Jumlah ideal untuk dana darurat biasanya antara 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan. Mulailah dengan menetapkan jumlah dana darurat yang ingin dicapai, dan sisihkan sebagian dari pendapatan setiap bulan untuk mencapai target tersebut. Simpan dana darurat di rekening yang mudah diakses, namun bukan di rekening utama agar tidak tergoda untuk menggunakannya. Dengan memiliki dana darurat, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi kejadian tak terduga tanpa harus mengorbankan tabungan jangka panjang. Kesimpulan bagian 4. Pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum seperti tidak membuat anggaran, tidak memiliki rencana jangka panjang, ketergantungan pada utang, kurangnya dana darurat, dan tidak adanya diversifikasi investasi, kita bisa menjaga tabungan dan mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Bagian 5. Strategi mengatasi pemakan tabungan. 1. Memantau dan mengendalikan pengeluaran rutin. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi pemakan tabungan adalah dengan memantau pengeluaran rutin. Meski terlihat sederhana, mencatat dan menganalisis pengeluaran bisa membuka wawasan tentang bagaimana kita menghabiskan uang. Seringkali, banyak pengeluaran kecil yang jika dijumlahkan akan membentuk angka yang signifikan. Misalnya, pengeluaran untuk makan di luar atau langganan layanan hiburan bisa cukup besar jika tidak terpantau dengan baik. Menerapkan metode pembagian pengeluaran. Untuk memantau pengeluaran secara efektif, kita bisa menerapkan metode pembagian pengeluaran menjadi 3 kategori utama: kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Misalnya, dari setiap pendapatan, sekitar 50% digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dengan sistem ini, kita lebih mudah memastikan ada alokasi yang cukup untuk tabungan dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Memanfaatkan aplikasi atau sistem catatan harian. Saat ini, banyak aplikasi yang dapat membantu mencatat dan memantau pengeluaran. Pilih aplikasi yang memungkinkan kita menetapkan anggaran bulanan, mencatat setiap transaksi, dan memberikan laporan rutin. Dengan begitu, kita bisa melihat pengeluaran apa yang paling besar dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jika lebih nyaman dengan cara tradisional, catatan harian atau buku catatan juga bisa digunakan. Intinya adalah konsisten dalam mencatat dan meninjau pengeluaran. 2. Meningkatkan sumber penghasilan. Meningkatkan penghasilan adalah salah satu strategi terbaik untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dan inflasi. Saat biaya hidup naik, memiliki satu sumber pendapatan mungkin tidak lagi cukup. Dengan meningkatkan pendapatan, kita bisa menambah alokasi untuk tabungan dan tetap mampu memenuhi kebutuhan meskipun ada kenaikan harga. Mengembangkan keterampilan atau pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan adalah dengan mengembangkan keterampilan atau menambah pendidikan yang relevan dengan pekerjaan. Misalnya, mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu yang diminati. Keterampilan tambahan seringkali membuka peluang untuk mendapatkan promosi atau pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Dengan pendapatan yang bertambah, kita bisa menambah porsi tabungan dan tetap menjaga gaya hidup yang seimbang. Mencari sumber pendapatan tambahan. Selain menambah keterampilan, sumber pendapatan tambahan juga bisa diperoleh melalui pekerjaan sampingan atau bisnis kecil. Misalnya, jika memiliki hobi yang bisa dikomersialkan, seperti fotografi, menulis, atau desain grafis, kita bisa memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan tambahan. Di era digital ini, banyak platform yang mendukung pekerjaan sampingan dan memudahkan orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. 3. Mengoptimalkan investasi untuk melawan inflasi. Tabungan yang hanya disimpan dalam bentuk uang tunai atau di rekening bank tanpa bunga yang memadai akan tergerus inflasi. Oleh karena itu, berinvestasi di instrumen keuangan yang memiliki imbal hasil di atas laju inflasi adalah strategi yang efektif untuk melindungi nilai uang dan meningkatkan kekayaan. Memilih instrumen investasi yang tepat. Beragam instrumen investasi tersedia, mulai dari saham, obligasi, reksadana, hingga properti.
Setiap instrumen memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Untuk melawan inflasi, pilihlah instrumen yang memiliki imbal hasil di atas laju inflasi. Reksadana saham, obligasi pemerintah, atau properti bisa menjadi pilihan yang baik untuk jangka panjang. Namun, pastikan untuk memilih investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Menerapkan diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah cara untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan keuntungan investasi. Jangan menaruh seluruh dana hanya di satu instrumen, tetapi sebarkan ke beberapa jenis investasi. Misalnya, sebagian dana bisa ditempatkan di saham untuk imbal hasil jangka panjang, sebagian di obligasi untuk pendapatan tetap, dan sebagian di reksadana pasar uang untuk likuiditas. Diversifikasi membantu melindungi tabungan dari fluktuasi pasar, dan memastikan kita tetap memiliki keuntungan meskipun salah satu investasi mengalami penurunan. 4. Membangun dana darurat. Dana darurat adalah elemen penting dalam strategi keuangan untuk menghadapi situasi tak terduga. Kehilangan pekerjaan, keadaan darurat medis, atau perbaikan rumah adalah beberapa contoh yang membutuhkan biaya mendadak. Tanpa dana darurat, kita mungkin harus mengambil uang dari tabungan atau berutang untuk menutupi biaya ini. Dana darurat yang baik memungkinkan kita tetap menjaga stabilitas keuangan tanpa mengganggu tabungan jangka panjang. Menetapkan jumlah dana darurat yang ideal. Jumlah ideal untuk dana darurat biasanya berkisar antara 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan. Bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau pekerjaan yang berisiko tinggi, idealnya dana darurat bisa lebih besar lagi. Dana darurat ini bisa ditempatkan di rekening tabungan yang mudah diakses, namun berbeda dari rekening utama agar tidak tergoda untuk menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Mengalokasikan pendapatan untuk dana darurat secara konsisten. Sisihkan sebagian pendapatan setiap bulan untuk dana darurat. Dengan cara ini, dana darurat akan terbentuk secara bertahap dan tetap tersedia ketika dibutuhkan. Jika dana darurat sudah mencapai target, kita bisa mengalokasikan dana tambahan ke tabungan atau investasi lain untuk meningkatkan kekayaan. 5. Menjaga gaya hidup tetap sederhana. Menjaga gaya hidup sederhana adalah strategi yang bisa mengurangi pengeluaran dan meningkatkan tabungan. Kadang, kita terbawa arus untuk mengikuti tren atau menginginkan hal-hal baru yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, membeli gadget terbaru atau mengunjungi tempat-tempat mahal hanya karena terpengaruh lingkungan atau media sosial. Mengontrol gaya hidup adalah langkah penting untuk menjaga pengeluaran tetap stabil. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan, bukan keinginan. Salah satu cara untuk melatih diri menjaga gaya hidup sederhana adalah dengan selalu mempertimbangkan manfaat dari setiap pembelian. Tanyakan pada diri sendiri apakah barang atau layanan yang diinginkan memang benar-benar dibutuhkan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memfokuskan uang pada hal-hal yang lebih penting, termasuk tabungan. Mengatasi pemakan tabungan memerlukan strategi yang terencana dan disiplin. Dari memantau pengeluaran hingga meningkatkan penghasilan. Setiap langkah berperan penting dalam menjaga nilai tabungan dan memastikan keuangan tetap aman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa membangun fondasi keuangan yang kuat dan terhindar dari kesalahan yang dapat menggerus tabungan.